Oke, kita ini apa namanya? Kuliah sejarah filsafat masa kini ya. Betul? Biasanya disebut sebagai juga sejarah filsafat kontemporer, sama aja. Sejarah filsafat kontemporer, dan itu biasanya itu maksudnya adalah perkembangan filsafat sesudah Hegel, kira-kira seperti itu ya. Sesudah Hegel, memang Hegel itu di posisi yang rada di ambang pintu, sehingga kadang-kadang dia dianggap filsafat modern, kadang-kadang juga dianggap sebagai filsafat kontemporer gitu. Ya, kayak Nietzsche dan segala macam itu tuh di tengah-tengah yang kadang-kadang nggak jelas posisinya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sudut efeknya, dari sudut pengaruhnya gitu ya, praktis hampir semua filsafat kontemporer adalah reaksi terhadap Hegel, kira-kira seperti itu, reaksi terhadap Hegel. Jadi Hegelnya sendiri biasanya dimasukkan dalam filsafat modern. Tapi untuk memahami ini, saya akan mulai dulu dari tendensi besar perubahan paradigmatik secara umum sebelum kita memasuki para filsuf pada tingkat rincian. Kita akan melihat dulu tendensi besar semacam perubahan paradigmatik gitu ya, pergeseran paradigmatik dari pola berpikir modern dan pola berpikir kontemporer yang kemudian hari memang itu ada sebutannya, yaitu postmodern. Tapi postmodern itu secara spesifik akan dibahas dalam kuliah lain yang lebih spesifik secara menyeluruh ya, postmodern. Dalam arti tertentu sebenarnya postmodernisme sebagai mazhab filsafat itu hanyalah bagian dari filsafat kontemporer. Artinya tidak seluruh filsafat kontemporer bisa disebut postmodernisme kalau dalam arti kerangka berpikir. Tapi kalau postmodernisme dilihat sebagai semacam babakan baru, bukan mazhab tertentu ya, babakan baru, memang hampir semua pemikir kontemporer bisa saja disebut postmodern. Tapi pendeknya yang saya mau bilang adalah kerangka berpikir kontemporer itu hal tersendiri yang lebih luas. Nah, kita akan melihat apa perbedaan antara tendensi modern, paradigma modern dengan sebutlah paradigma kontemporer. Kita akan melihat pergeserannya, dan sesudah itu kita akan melihat mengapa dia bergeser. Ya, jadi ada macam-macam ini pergeseran tekanan sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya kerangka berpikir modern itu sangat memburu esensi, maunya adalah memburu inti-inti hakiki gitu kan ya, hakikat kenyataan. Terus fokusnya para filsuf modern itu mau mencari esensi, misalnya seperti itu. Esensi yang dalam beberapa hal abstrak, esensi yang sifatnya abstrak. Maka para filsuf menemukan macam-macam esensi. Ada seperti Feuerbach dan segala macam. Esensi itu material, gitu kan? Materi itu esensi, gitu kan? Tapi orang seperti Hegel menemukannya lain lagi. Yang esensial itu the spirit, yang justru immaterial. Yang material itu cuma konfigurasi dari atau manifestasi dari ruh absolut, misalnya seperti itu. Itu persis dua ekstrem misalnya, gitu kan ya? Dua ekstrem yang sudah menangkap esensi itu. Meskipun pada Kant
sudah ada sih abad 18-an keraguan sebenarnya terhadap yang namanya esensi itu. Dan buat dia, kalau esensi itu dia dilihat sebagai noumena, maka noumena itu tidak bisa diketahui. Kalian sudah tahu kan dalam filsafat modern ada seperti itu ya. Kant, tahu kan? Yang bisa ditangkap adalah fenomena, bukan noumena, bukan esensi dalam arti noumena. Terus pada Kant sebetulnya sebagai bapak filsafat modern sudah ada sih sebenarnya keraguan itu. Tapi secara keseluruhan bagaimanapun kerangka berpikir modern memang hendak mencari esensi sebagai inti berfilsafat. Nah, itu berubah. Di dalam situasi kontemporer, sebutlah sejak awal abad 20, itu tuh berubah karena macam-macam hal yang nanti akan kita lihat. Tapi pokoknya itu berubah, bukan lagi esensi yang menjadi penting, tapi ada yang sempat tahu apa? Belum pernah dengar? Eksistensi. Ini memang sangat mencuat pada eksistensialisme, tapi sebagai gagasan generik, saya kira umumnya eksistensi dalam arti umum itu berlaku juga bukan hanya untuk eksistensialisme gitu. Pendek yang penting itu eksistensi, maksudnya apa? Hidup yang dihayati ini yang konkret, bukan yang abstrak, gitu kan? Kalau ini tadi abstrak kan ya. Eksistensi itu konkret, gitu. Eksistensi itu sesuatu yang konkret, yang dihayati ini, bukan yang dipikirkan pertama-tama, tapi hidup yang dihayati ini, gitu. Dan itu memang muncul dari pengaruh dari fenomenologi, Lebenswelt antara lain ya. Lebenswelt itu apa namanya, dunia yang dihayati, dunia yang dihidupi, itu tuh lebih primer daripada esensi, gitu kan ya. Kan mana yang lebih real, yang dihayati ini kan, abstraksi itu belakangan kan, refleksi abstrak itu kan belakangan gitu. Nah itu, terus ada perubahan paradigma yang lumayan serius, agak terbalik. Tadi orang mengincar yang abstrak, tapi kemudian sekarang sensibilitas itu lebih terarah pada yang konkret. Ada juga pergeseran lain. Dulu seperti jelas dalam istilah Aufklärung, pencerahan gitu kan ya, itu tuh semacam pemfokusan atau pemprioritasan atas nalar, atas reason, rasionalitas ya, primas rasionalitas gitu ya. Primas rasionalitas itu tuh khas filsafat modern, pengutamaan atas rasionalitas. Itu pun rasionalitas diskursif ya, rasionalitas diskursif. Apa artinya rasionalitas diskursif? Apa? Rasionalitas diskursif, come on. Ya, artinya rasionalitas yang diperkatakan, yang diverbalisasikan secara logis gitu kan ya. Itu yang melompat dari satu konsep ke konsep lain dan kayak gitu itu dengan sangat-sangat hati-hati. Gitu, rasionalitas diskursif seperti itu, dengan tentu dalam kerangka logika Aristotelian. Kira-kira seperti itu rasionalitas modern itu. Dalam situasi kontemporer abad 20 ke sini tekanannya agak lain ya. Melalui Heidegger, melalui berbagai pemikir poststrukturalis sebagiannya, dan banyak lagi, mulai ada tekanan pada apa ya, lewat hermeneutik, Paul Ricoeur segala macam itu, ke rasionalitas metaforik. Rasionalitas metaforik ya, bermain dengan kiasan, menganggap penting itu apa
omongan-omongan penyair dan sebagainya itu seperti yang dilakukan oleh Heidegger ya. Bukan konsep-konsep yang literal misalnya seperti itu ya, mulai ada ke konsep-konsep yang puitik, dan aspek puitik aspek puitik itu banyak ditekankan dalam filsuf kontemporer melalui fenomenologi. Maka jangan heran bahwa dimensi puitik itu banyak sekali bermunculan dalam pemikiran para filsuf kontemporer. Misalnya secara eksplisit itu muncul dalam buku Gaston Bachelard, judulnya The Poetics of Space, misalnya kayak gitu ya, puitika dari space, dari ruang, misalnya kayak gitu-gitu. Dan Heidegger banyak sekali bermain-main dengan kata dari para penyair. Artinya berpikir dengan dibimbing oleh metafor dari para seniman. Paul Ricoeur bahkan membahas secara khusus, membangkitkan kembali pemikiran mengenai metafor ya, posisi metafor dan sebagainya itu, dan dilanjutkan oleh para pemikir dari Amerika dan sebagainya. Jadi posisi metafor ini ya, rasionalitas metaforik. Tapi selain itu juga primas rasionalitas diskursif itu juga sekaligus bergeser ke kemampuan-kemampuan persepsi yang non-rasional. Apa misalnya? Kan manusia menangkap realitas tidak selalu melalui rasionalitas dong. Melalui apa? Mimpi? Oke, selain mimpi, apa tadi kamu bilang? Imajinasi. Itu juga mulai dilihat, bukan hanya rasionalitas, tapi imajinasi. Itu juga mulai dilihat. Apalagi? Kan lebih kaya dong manusia itu, cara manusia menangkap realitas itu kan lebih kaya dong, bukan cuman nalar gitu loh. Imajinasi, oke, dan itu yang dilakukan oleh para seniman khususnya. Apalagi dong? Banyak lah. Lu tuh udah tua gini loh. Apa-apa, banyak kan faculties yang dimiliki manusia itu kan banyak dong fakultasnya, nalar, imajinasi, terus ya rasa itu, rasa di situ, rasa dalam arti yang luas ya, rasa di dalamnya ada emosi, di dalamnya ada stimung, ada disposisi, ada mood dan segala macam itu. Kita sebut aja itu semua khasanah rasa ya. Rasa itu kan spektrumnya luas sekali. Rasa. Tapi sebutlah rasa gitu. Nah itu banyak juga mulai diperhatikan ya. Misalnya Whitehead itu justru mencoba memahami segala peristiwa dalam alam semesta ini sebagai proses di mana feeling itu berperan sangat kuat gitu ya. Nanti mesti ada yang presentasi ya mengenai Whitehead. Jadi nanti perkuliahan kita adalah gitu, supaya tidak satu arah gitu, maka kamu akan bergiliran mempresentasikan filsuf-filsuf kontemporer itu secara bertanggung jawab gitu kan ya. Ya, Whitehead nanti salah satu yang wajib dan kudu dibahas. Di situ kita akan melihat posisi feeling itu tuh menarik sekali. Feeling, rasa, oke. Tapi ada juga tema lain yang semua pokoknya bergeser dari dominasi rasionalitas diskursif. Masih ada satu hal lain lagi dalam diri manusia tuh yang mendorong manusia untuk melakukan ini itu. Apa selain imajinasi tadi, rasa, terus apa lagi? Apa cara menangkap yang tidak melalui proses logis yang berkepanjangan, tapi langsung aja ceprot gitu, langsung nangkap. Intuisi. Nah, peran intuisi ini juga menjadi sangat penting, terutama sejak fenomenologi ya. Sejak fenomenologi itu peran intuisi itu
menjadi bahwa seseorang bahkan sebelum berlogika udah nangkep kira-kira apa gitu kan ya. Dan sebenarnya banyak dalam hidup kita yang seperti itu kan. Bahkan sebelum berpikir mengenai kita udah tahu dulu sih sebenarnya, kurang lebih ya tahu gimana lah. Kita serasa ngerti gitu kan ya. Kan hampir seluruh perilaku kita mengandaikan kita seperti mengerti. Hanya kalau kita mesti memverbalisasi itu rada repot gitu. Apa sebenarnya yang kita pahami itu seringkali nggak ngerti. Gitu. Kan kita umumnya kurang lebih ngerti siapa kita gitu kan ya. Siapa diri kita sendiri. Itu sebabnya kamu bisa melakukan banyak hal dengan cukup safe gitu. Karena kamu ngerti kurang lebih. Kamu tidak sepenuhnya disetir oleh masyarakat sel di sini yang sewenang-wenang dan kamu ngikutin aja gitu, enggak kan? Ya, kurang lebih kamu juga menguasai si masyarakat sel tubuhmu itu. Jadi more or less you really understand who you are gitu. Dan itu tuh kalau kamu disuruh menjelaskan siapa kamu, bahwa kita cari setengah mati cari kata-kata gitu kan ya. Gue tuh kayak apa sebenarnya gitu. Dan antara tepat dan tidak tepat juga bahkan ketika kita mesti merumuskan itu. Jadi kita udah menjelaskan gini, salah sebenarnya itu gue tuh gini juga sih, gimana lah gitu. Jadi terasa sekali kata di situ tidak sebanding dengan intuisi yang kita miliki mengenai diri kita. Nah, kayak gitu, intuisi itu banyak dibahas misalnya oleh fenomenologi sejak Husserl, tapi ya Bergson juga sudah membahas itu. Ya pendeknya abad ke-20 itu orang bicara banyak mengenai intuisi. Dan sekurang-kurangnya satu lagi. Jadi pergeseran itu ke banyak arah ya sejak rasionalitas itu. Sekurang-kurangnya satu lagi, terutama sejak ya dari pengaruh Schopenhauer dan Nietzsche. Apa ya, peran apa di situ? Faculty mana atau bagian mana dalam diri manusia yang diekspos? Bukan nalar, bukan imajinasi dalam Nietzsche ya, tapi apa dong? No, ya itu satu lagi itu nanti apa dong ya? Enggak. Belum pernah dengar Schopenhauer? Emang kamu baru? Ya itu juga, itu termasuk wilayah yang abu-abu sih, itu antara filsafat modern dan filsafat mutakhir, sehingga mungkin kamu juga kalau tidak petualangan sendiri, kamu juga nggak tahu ya. Oke, kehendak dan hasrat termasuk di situ ya. Hasrat barangkali itu. Hasrat itu desire atau will kadang-kadang disebutnya. Memang itu ada nuansa yang berbeda, tapi oke lah, sekitar wilayah itu hasrat, kehendak gitu, yang kemudian hari dikelola dengan bagus dan pelik oleh Gilles Deleuze misalnya, seperti itu. Artinya dilanjutkan oleh orang seperti Gilles Deleuze yang nanti kita akan lihat juga. Itu peran bukan nalar justru ya, hasrat ya. Hasrat itu hasrat pada tingkat pribadi maupun hasrat pada tingkat katakanlah yang sudah mengkonfigurasi dalam kerangka kultural, kultur kapitalisme. Itu dibahas banyak oleh Deleuze misalnya, atau juga para filsuf poststrukturalis seperti Jean Baudrillard dan sebagainya. Ya, itu jadi kalian lihat bahwa ada seperti melarikan diri dari dominasi, dari kekuasaan rasionalitas yang sudah sedemikian jumawa dan sudah sedemikian berkuasa sejak lama ya. Rasionalitas seperti melarikan diri gitu. Tapi ya ternyata nggak bisa-bisa juga sih sebenarnya. Bahkan ketika kita membahas metafor, imajinasi, rasa, hasrat, intuisi dan seterusnya, sebenarnya tetap aja kita menggunakan bahasa diskursif kan ya. Jadi ya gimana? Itu selalu kontradiksi atau dilema
yang ada dalam dunia filsafat itu. Bahkan ketika fokusnya bukan nalar pun gitu, tetap aja kita mesti membahasakannya secara nalar, diskursif. Jadi gimana dong? Itu kenapa ya kira-kira kok kayak gitu ya? Seperti nggak bisa lari gitu. Kita mau ngegebukin itu, mau mencaci maki itu, tapi kita pakai bahasa itu gitu ya. Nah itu gimana tuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Orang bisa mencaci maki orang tuanya gitu, boleh dibilang gitu ya. Tahu-tahu dia berperilaku persis kayak orang tuanya juga gitu kan. Gitu kan. Seringkali kan aneh gitu kan. Saya ingat dalam satu cerita saya kira dari siapa sih yang bikin novel malam segala macam itu? Siapa? Elie Wiesel. Itu tuh menarik sekali gitu. Dalam salah satu novelnya, saya lupa yang mana tuh. Orang Yahudi kan pada mengeluh ya. Orang Yahudi kan pada mengeluh gitu. Dan wah, mencaci maki dan protes terhadap Tuhan. Ini bangsa terpilih ini kok tersiksa kayak gini gitu kan ya. Oh, protes dan mencaci maki gitu. Dan, wah, semua juga sepakat Tuhan sudah meninggalkan dan tidak perlu lagi kita gitu. Tapi ternyata hari sudah sore, ya marilah kita berdoa katanya gitu. Gitu ya. Itu kelakuan manusia itu kan seperti gitu. Kelakuan manusia itu kan kayak gitu. Ini juga gitu, mencaci maki rasionalitas segala macam, tapi dia lupa dia sedang membahasakan semua itu juga dengan rasionalitas yang sama. Menurut kamu kenapa ya? Emang kita nggak pernah bisa lari gitu dari rasionalitas? Coba sedikit berfilsafat. Kenapa ya? Posisi rasionalitas diskursif ini loh. Karena kita masih makhluk berbahasa mungkin. Ya, tapi kan bahasa kita juga bisa berbahasa metaforik. Bahasa kan kita juga bisa berbahasa ini, kiasan misalnya. Bedanya dengan bahasa harafiah apa dong? Beda kalau harafiah sama yang metaforik. Ternyata kalau harafiah itu kayak harus gitu. Ya ini tuh kayak gini, ini tuh harus kayak gini. Tapi kalau yang metaforik itu kayak lu dikasih dan bisa beda-beda. Kalau itu kayaknya satu kata gitu kan. Dengan kata lain, kalau kekuatan dari bahasa diskursif adalah di situ ada kurang lebih kepastian makna yang biasa secara umum biasa disebut sebagai denotasi. Kita bermain dengan denotasi di situ ya. Dan akibat unsur denotatif ini, maka semua bisa jadi ngerti. Itu dimengerti semua orang gitu. Kalau saya ngomong amplop, itu amplop wadah surat gitu, itu denotatif gitu kan ya. Dan gara-gara makna denotatif itu kita bisa berkomunikasi dan bisa berpikir bersama gitu loh. Bisa mengkomunikasikan gagasan. Sementara kalau saya membuat puisi dengan kata amplop, di situ saya bermain dengan konotasi kan ya. Yang sangat spesifik maksud saya dengan amplop itu apa gitu, yang belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan orang tentang amplop itu. Dan saya harus menerang jelaskannya dulu gitu, baru bisa nyambung. Kepentingan rasionalitas atau bahasa diskursif atau literal adalah bahwa dia mempunyai karakter komunikabilitas. Dia lebih komunikabel bagaimanapun juga untuk menyampaikan, mengkomunikasikan pemikiran. Apa boleh buat rasionalitas semacam ini lebih ya relatif lebih gampang dipahami orang lain. Dan itu yang menjelaskan kenapa filsafat-filsafat dari wilayah non barat itu yang berupa misalnya tembang atau pantun atau puisi, katakanlah kayak gitu ya. Itu kan rada gelap bagaimanapun ya, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak akibatnya juga tidak mengkomunikasikan dirinya sendiri. Harus dianalisis dulu, kita harus mengais-ngais sebenarnya kurang lebih maksudnya apa gitu kan ya. Agak berat. Karena puisi bagaimanapun selalu lebih gelap daripada pemikiran yang sangat mendalam tapi diskursif gitu.
Betapapun dalamnya kalau diskursif itu karena masih ada kerangka rangkaian sebab akibat yang lebih jelas di situ. Jadi barangkali itu salah satunya kenapa kita hampir nggak pernah bisa keluar dari rasionalitas diskursif. Karena lebih komunikatif dan gimana ya? Di luar itu susah sekali mengkomunikasikan ke orang pikiran kita, analisis kita dan sebagainya gitu. Mau nggak mau harus lewat situ. Jadi cuma objeknya aja bergeser. Jadi gitu. Oke, pergeseran yang lain lagi. Oh, tadi masih ada satu lagi yang ketinggalan yang hampir dikatakan oleh seseorang dari kamu tadi. Apa ya? Ada yang ngomong mengenai penginderaan. Itu juga sebenarnya suatu wilayah yang banyak dieksplorasi hari-hari ini. Apa? Lebih luas daripada sekedar sense. Tubuh itu tadinya jarang dieksplorasi itu, tapi memang juga kebanyakan lewat fenomenologi. Akhirnya tubuh juga itu menjadi salah satu tema utama gitu kan ya, yang dieksplorasi. Misalnya oleh Merleau-Ponty dan sebagainya itu tubuh. Nah, ini sebagiannya adalah juga contoh dari orientasi atas kekonkretan itu ya. Filsafat kontemporer mau melihat dunia pengalaman, dunia manusia, tapi itu artinya manusia dalam segala aspeknya. Di situ ada imajinasi, ada intuisi, ada tubuh, yang tadinya nggak pernah digubris gitu, karena orientasinya terlalu metafisik gitu kan ya. Metafisik, dan itu metafisik itu konsekuensi dari pencaharian esensi yang abstrak itu. Maka konsekuensi yang lain, pergeseran yang lain dari sini adalah juga ada tendensi anti metafisika pada filsafat kontemporer. Jadi kalau dalam filsafat modern bagaimanapun masih ada mewarisi kuat dari sejak zaman Yunani lewat abad pertengahan, itu tradisi metafisik ya, tendensi metafisik. Tendensi metafisik di kerangka berpikir modern itu. Maka dalam kerangka berpikir filsafat kontemporer ada tendensi kebalikannya, anti metafisika. Tendensi anti metafisika. Ya, ini harus diberi tanda kutip oleh sebab kenapa ya? Itu sama dengan tadi, pernahkah kita bisa lepas dari rasionalitas tadi ya? Rasionalitas diskursif, ini juga gitu. Pernahkah filsafat akan bisa lepas dari metafisik? Sebetulnya itu tuh kenapa menurut kamu mungkin, tidak mungkin? Itu sama dengan tadi kasusnya. Kalau tidak mungkin, kenapa ya? Ketika ada orang nyangkal metafisik itu kayak dia bikin metafisika baru gitu. Ya, betul. Terus bagaimanapun juga filsafat itu, betapapun anti esensi dan apapun ya, itu berfilsafat kan berarti melakukan refleksi ya, dan melakukan refleksi itu selalu mengambil jarak dan pendeknya tingkat abstraksi itu hampir nggak terhindarkan kan. Berfilsafat tanpa abstraksi bukan filsafat itu, gitu. Gimana? Itu harus ada ininya. Harus ada abstraksi, dan begitu mulai abstraksi sebetulnya ya pasti keluar dari kerangka pengalaman yang konkret dan somehow harus dalam bentuk apapun gitu memasuki wilayah yang non fisik, yang metafisik, yang sesudah yang fisik gitu, yang beyond the physical
Kurang lebih itu kayaknya kodrat filsafat emang gitu loh. Mau gimana lagi? Kalau berfilsafat mau nggak mau mesti. Tapi ya nanti kita lihat bahwa orang-orang seperti Derrida dan sebagainya. Oke, kita deretkan dulu contoh-contoh jalur-jalur yang pretensinya anti metafisik, katakanlah gitu. Meskipun kita mengerti begitu sulit sekali anti ya. Tapi taruhlah memang upaya untuk melawan kerangka-kerangka sistem-sistem besar filsafat yang terdahulu, metafisika yang terdahulu. Di situ barangkali ada Marx, Karl Marx, gitu ya. Jadi apa disebutnya? Marxisme. Marxisme itu tendensi yang mencoba keluar dari kungkungan metafisika dan sebaliknya mau melihat pergumulan-pergumulan kekuatan dalam masyarakat dan ekonomi maupun politik yang konkret, gitu ya. Tidak mau berspekulasi terlalu, tapi melihat adu kekuasaan konkret yang sudah membawa, yang sudah menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat. Gitu. Jadi dalam hal itu ya anti metafisik itu maksudnya gitu, melihat pergumulan konkret sosial, ekonomi, politik, kultural di situ yang konkret-konkret. Make sense sih anti metafisika di situ. Mana lagi jalur mana lagi yang anti metafisik? Kalau dari jalur bahasa ada juga loh. Ada para filsuf yang menekuni bahasa dan dengan cara itu juga lewat rute bahasa itu bukan kepedulian sosial politik, tapi otak-atik bahasa akhirnya juga menyikat bahwa selama ini bahasa dalam dunia filsafat itu bahasa yang terlalu abstrak sampai ke tingkat rada ngawur dan ngomong kosong. Kita harus kembali ke bahasa-bahasa yang bisa dijelaskan secara logis dan konkret acuannya. Kira-kira pernah dengar filsafat apa tuh? Dari Inggris? Correct. Jadi jalur filsafat analitik Inggris ya. Biasa disebut sebagai linguistic analysis. Gitu. Nah, ini juga mencoba ke bahasa-bahasa yang konkret gitu. Dan bahasa konkret itu kalau dalam mereka maksudnya kurang lebih kayak bahasa sains. Sains itu kan kalau ngomong air itu mendidih 100 derajat gitu kan ya. Itu kan konkret, bisa dibuktikan gitu kan ya. Bisa dibuktikan, dicek lagi dan segala macam. Nah, kalau filsafat dia bilang air adalah unsur segala kehidupan dan bagian penting dari penciptaan semuanya. Apaan gitu? Itu omongan-omongan abstrak yang gimana nih, selalu benar, selalu benar. Nah, tapi juga nggak apa ya. Jadi alam semesta ini pastilah diciptakan oleh adalah merupakan rangkaian sebab akibat dan pada ujungnya haruslah diciptakan oleh suatu penyebab pertama yang pada dirinya sendiri tak disebabkan. Itu itu kan ya. Itu apa itu gitu ya. Omongan macam apa itu gitu. Karena kamu bisa ngibul ngomong apapun gitu kan ya. Kamu bisa ngomong apapun. Ya kira-kira gitu atmosfer filsafat analitik tuh pengen ngomong yang jelas-jelas aja lah gitu loh. Yang rujukannya juga jelas gitu loh. Jangan spekulatif yang wah besar sekali dan sambil kita juga nggak ngerti apa juga itu gitu. Gitu. Ya. Nah itu juga anti metafisik ya filsafat analitik itu. Dan ya tadi eksistensialisme jelas sebagai mazhab tersendiri. Eksistensialisme tentu tadi sudah disinggung ketika bergeser dari esensi ke eksistensi. Nah, sebagai aliran tertentu eksistensialisme memang juga seperti mau menjungkir balikan Hegel, anti
spekulasi yang berlebihan gitu ya. Ya meskipun ya sejauh mana, lagi-lagi sejauh mana itu berhasil, kan orang seperti Sartre segala macam juga akhirnya kan membedakan gitu kan ya, antara ada yang apa namanya pada dirinya sendiri dan ada bagi dirinya sendiri dan segala macam kayak gitu-gitu. Atau ada yang tertutup, ada yang terbuka misalnya seperti itu. Itu kan kerangka spekulatif juga gitu. Dan itu juga bisa aja disebut metafisik dong. Dan salah satu yang paling ekstrem di ujung-ujung di apa namanya abad 20 tentu adalah filsafat dari Jacques Derrida yang ya dekonstruksi. Segala bentuk dekonstruksi poststrukturalis misalnya. Dekonstruksi poststrukturalis. Strukturalisme sendiri mencoba keluar sih sebenarnya dari kerangka metafisik dengan mencoba melihat struktur-struktur yang konkret gitu kan ya, yang ada di dalam realitas itu sendiri. Tapi itu lebih terasa lagi dalam poststrukturalisme ketika hampir segala kategori diacak-acak gitu. Tapi betul juga kalau kita membaca seluruh omongan bacaan Derrida, mau nggak mau kita juga merasa sih ini sendiri adalah metafisika baru gitu kan ya. Metafisika baru yang mencoba menghantam metafisika lama gitu. Metafisika apa disebut ini? Kata-kata gitu kan, metafisika apa? Ya. Apakah setiap kali slogan-slogan matinya anu itu tuh sebenarnya lebih pada ungkapan tentang runtuhnya konsep lama, munculnya konsep baru? Kelihatannya gitu, kelihatannya begitu. Sama itu konsep-konsep the end of gitu kan ya, the end of metaphysics, the end of art dan segala macam. Artinya misalnya sebutlah the end of art satu contoh, atau the end of science gitu kan ya. Itu tuh kan tidak literally berarti seni sudah berakhir sama sekali dan tidak lagi seni, atau sains tidak lagi, sehingga tidak lagi orang tidak melakukan lagi sains, enggak gitu kan. Sains baik-baik saja dalam banyak hal, itu masih makin gencar juga gitu kan, dan temuan-temuannya dalam berupa teknologi juga makin mencengangkan, baik-baik saja. Seni sama sekali tidak mati karena lahir bentuk-bentuk baru. Hanya itu tuh seringkali mau memberi tekanan pada dibutuhkannya kerangka-kerangka berpikir baru untuk memahami perkembangan yang lebih mutakhir atas sains, atas seni gitu kan ya. Sama juga klaim-klaim the end of philosophy, kan hampir dalam segala hal sekarang ada klaim the end, masalahnya kan the end of philosophy, the end of art. Emang filsafat udah mati ya? Enggak lah. Tapi kerangka berfilsafat dan tendensi berfilsafat tertentu dengan ambisi tertentu itu yang tidak lagi memadai untuk memahami gejala-gejala yang mutakhir gitu. Jadi yang the end itu the end of kerangka-kerangka yang lalu, mungkin pola-pola yang lalu berakhir. Ya, ini beberapa contoh dari tendensi anti metafisika dalam filsafat kontemporer. Lalu juga ada tendensi besar. Ini boleh saya hapus ya? Dicatat nggak sih? Kok kayaknya pada ngelamun gitu? Ya masih lanjutan pergeseran itu. Dari orientasi obsesi menciptakan sistem gagasan besar gitu ya, sistem besar gagasan itu tipikal modern. Jadi menjadi filosof itu menciptakan ini sendiri, isme sendiri gitu kan ya.
menciptakan suatu sistem yang khas. Seperti Hegel misalnya, itu satu puncaknya, itu Hegel yang mencoba membuat sistem yang koheren dan menerjemahkan apapun dalam realitas itu menjadi pola tigaan, triadik gitu kan ya. Itu kokoh sekali dan dahsyat sekali ya. Itu klimaks saya kira dari filsafat modern, upaya untuk mencoba membuat sistem yang menjawab dan menjelaskan segalanya gitu kan ya. Nah kalau menjadi filsuf tuh gitu, kalau gaya modern tuh. Kalau dalam situasi kontemporer ada tendensi yang lain. Justru ada tendensi mencurigai sistem gitu ya. Sistem-sistem tunggal. Ada tendensi untuk mencurigai sistem-sistem tunggal dan memupuk sensibilitas orang pada yang disebut perbedaan dan pluralitas gitu. Ada sensibilitas atau kepekaan atas pluralitas dan perbedaan. Pluralitas dan perbedaan itu menjadi, artinya banyak sistem, bukan sistem tunggal ya. Kalau ini tuh sistem tunggal, maunya yang modern itu. Dalam situasi saat ini, orang justru mencoba menghindar dari situ. Lantas, maka salah satu kata kunci untuk filsafat kontemporer sekarang adalah otherness, the other, nah, kayak gitu-gitu ya, difference gitu kan ya. Kata kuncinya itu kan difference atau maka kata kuncinya adalah the other, difference, kayak gitu-gitu. Segala hal yang lain, yang di luar sistem. Jadi kalau orang menganggap bahwa sistem raksasa yang menguasai kultur dunia ini adalah patriarki misalnya gitu kan ya, maka sekarang orang memperlihatkan the other-nya apa? The other dari itu adalah tendensi kaum feminisme itu ya, yang orang-orang yang merintis feminisme, pemikiran-pemikiran feminisme. Kalau yang dilihat adalah sistem tunggalnya ini, sistem raksasanya adalah dunia barat misalnya dalam pemikiran, maka the other-nya ya bisa timur, bisa apapun sih, bisa apapun yang non barat gitu. Jadi itu pokoknya melihat di other. Kalau yang dominan itu dianggapnya sains misalnya gitu, maka the other lantas apapun yang tadinya dianggap non ilmiah gitu kan, segala jenis khasanah pengetahuan yang tadinya dianggap non ilmiah gitu. Maka kata kunci lain lagi dari ini yang patut dilihat adalah yang biasa disebut sebagai paralogi. Paralogi itu juga kata kunci yang lain dari Lyotard munculnya. Menarik. Artinya paralogi itu kalau biasanya sistem-sistem gagasan besar ini disebut grand naratif atau meta naratif, atau meta naratif, maka di sini orang boleh juga sebut istilah lain small naratif. Small naratif sini adalah paralogi. Jadi kalau ada logos-logos raksasa, gitu kan ya, yang misalnya mencoba selama ini menjelaskan, misalnya apa ya, yang mencoba menjelaskan kesehatan dan tubuh manusia. Jadi itu biologi atau ilmu kedokteran, itu adalah logi-logi yang raksasa gitu kan ya. Nah sekarang orang mulai mendengarkan juga paralogi, artinya logi sampingan, logi yang pinggiran,
bisa yoga, bisa akupunktur, bisa apapun yang menjelaskan ini ya secara non ilmiah. Ya misalnya pengobatan alternatif gitu, kayak gitu, bengkel tulang dan segala macam gitu ya. Ada kan gitu kan. Itu kan. Nah, itu adalah paralogi atau jejamuan misalnya gitu kan ya. Ramuan-ramuan dari China misalnya kayak gitu, itu semua paralogi yang awalnya dalam zaman modern dianggap tidak mainstream, bahkan tidak sah gitu kan ya. Karena tidak ilmiah maka seakan-akan tidak sah. Nah sekarang persis kebalikannya, ada penghargaan dan kepekaan untuk menghormati juga wacana-wacana kecil-kecil pinggiran itu, gitu ya. Itu yang disebut paralogi. Para di samping, logi yang pinggiran, gitu ya. Gitu. Itu juga logi, memang bukan biologi, bukan psikologi, entah apa, logi apa itu, jamulogi gitu. Gitu-gitu. Yang nggak pernah diperhitungkan. Nah itu filsafat kontemporer memperhatikan itu muncul dalam misalnya filsafat sains dari orang seperti Paul Feyerabend kayak gitu-gitu. Itu salah satu yang paling santer mencoba berpihak pada logi-logi marginal itu ya, paralogi. Nah oke, sampai situ ada gimana kesan kalian pergeseran itu? Itu menunjukkan kemunduran, kemajuan, kompleksifikasi atau apa ya? Jadi kasih komen. Apa yang terjadi di situ? Ya. Betul nggak ada kesan filsafat terkini itu agak lebih ngurusin hal-hal yang mungkin dulu tuh dipandang banal gitu ya, abjek misalnya, bisa tentang orang gila, misalnya tentang jadi seperti ada hal-hal yang dulu tuh itu bukan masalah besar gitu, tapi kok sekarang tiba-tiba di visual kontemporer itu tiba-tiba jadi sesuatu yang dipikirkan serius. Betul. Terus kalau dulu misalnya orang terobsesi membicarakan kewarasan rasional gitu kan, sejak Aufklärung itu. Tapi orang kemudian sekarang membicarakan kegilaan gitu kan ya, seperti dilakukan oleh Michel Foucault dan sebagainya. Nah, tapi kenapa begitu? Dan itu menunjukkan apa ya pergeseran itu ya? Kira-kira? Kalau dulu modernisme itu berambisi untuk sesuatu yang kepastian akan sesuatu, kepastian akan sesuatu. Nah, kalau di kontemporer para filsuf itu mencoba untuk membuka kemungkinan possibilities yang dulu bukan nggak terpikir, dan mungkin yang memang tidak dianggap, yang sekarang muncul kemungkinan baru, membuka ruang-ruang yang dulu sama sekali tidak akan pernah mungkin muncul. Iya, tapi itu menunjukkan, pertanyaan tetap sama, menunjukkan apa ya? Kepekaan terhadap yang di luar itu, kepekaan terhadap yang tidak pasti itu sebenarnya apa yang terjadi pada bangsa manusia ini? Sedang ngalamin apa ya? Kan apakah itu cuman urusan soal bandul yang tadinya ke kiri terus ke kanan gitu ya? Apa sekedar itu gitu? Atau apa? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bergeser? Oke, kenapa bergeser? Mungkin manusia berpikir bahwa ego beda dengan lain. Jadi apa ya? Kalau saya melihat pergeseran dari idealisme Hegel terus ke eksistensialisme berdekat sendiri kan kayak ketika itu apa ya, mencerca habis-habisan karena dari yang objektif ke subjektif. Terus jadi ya orang tuh beda, emang pada dasarnya nggak bisa disamain, walaupun memang ada sesuatu di dunia ini yang memang bersama-sama, tapi pengalaman, berdasari pengalaman orang-orang tuh beda. Yang dialami di Afrika beda dengan di Cina, jadi pola pikir beda, semuanya beda. Jadi apa ya, memang seperti itu. Kita nggak bisa dalam kerangka yang besar harus seperti dicekoki gitu. Tapi ya apa ya, berpikir bahwa manusia itu tubuh saya beda. Barangkali semacam pengalaman disilusi sebenarnya.
Disillusi. Tadinya orang menganggap dan meyakini gitu proyek-proyek modern ini dengan segala kepastiannya itu sebagai hebat sekali, itu pencapaian yang hebat sekali. Tiba-tiba orang merasa macam-macam dampaknya. Loh, gue kok diseragamin gitu kan ya? Kok semua gara-gara kemodernan ini semua jadi homogen, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi bisa juga karena muncul peperangan, dan itu nanti sebentar lagi kita akan lihat Perang Dunia ke-1 dan kedua dan segala macam itu yang merusakkan optimisme modern. Tadinya orang berpikir di awal-awal kemodernan itu semua akan dibikin lebih maju, berevolusi berkat sains dan filsafat, yang bisa disebut sebagai mitos kemajuan, ya, the myth of progress gitu ya. Tapi ternyata itu berantakan ketika hasil klimaks dari itu semua, Eropa rusak gara-gara dua perang dunia itu ya, Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, yang tak sepenuhnya terduga sebenarnya. Kok bisa kayak gitu ya. Bahkan lebih buruk lagi. Jadi Hitler dengan Nazi sebagai itu orang melihatnya jangan-jangan klimaks dari kemodernan itu adalah kebengisan tidak manusiawi seperti itu. Di mana orang bisa diatur ya, direkayasa sedemikian, dan eksperimen-eksperimen ilmiah kan Nazi waktu itu membuat segala macam eksperimen serum apalah macam-macam demi sains dengan mengorbankan manusia, orang Yahudi. Anak-anak kecil Yahudi yang udah sakit-sakitan segala macam itu dipakai jadi bahan eksperimen gitu kan ya, suntikin aja mati apa kagak gitu. Tuh gila gitu kan ya. Nah, jangan-jangan sebetulnya orang mulai curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang begitu inheren di dalam karakter kemodernan yang akhirnya memang melahirkan kesewenang-wenangan seperti itu. Kesewenang-wenangan nalar lah, kesewenang-wenangan kekuasaan lah, apalah gitu. Jangan-jangan itu suatu bagian yang ada di dalam kemodernan itu sendiri. Gitu. Jadi orang mengalami, katakanlah secara garis besarnya itu semacam disilusi. Di satu sisi, disilusi. Dan seorang tadi menghayalkan, berharap terlalu tinggi, tahu-tahu hasilnya kok malah jadi, misalnya termasuk bom atom segala macam itu. Ini tuh gimana? Memang canggih gitu ya. Tapi dulu sebelum canggih orang cuma membunuh apa ya, antara sekampung dua kampung gitu kan ya. Lah ketika ada bom ini kok tiba-tiba dua kota dan apa gitu ya. Mengerikan sekali daya ledaknya. Dan sekarang kalau nuklir kira-kira gimana daya ledaknya tuh? Nah, dan kalau semua penyet nuklir satu planet dong. Satu planet hancur. Nah, orang terus mikir, emangnya harus gitu kita jadi modern kalau memang hasilnya kayak gitu? Bukan pencanggihan budi, tapi pencanggihan destruktif gitu loh. Yang sifatnya destruktif ya, kemampuan kita menghancurkan itu juga lebih canggih gitu. Gimana ya itu tuh? Nah, perenungan-perenungan seperti itu yang buat orang ganti haluan. Apa mungkin Pak faktor ini apa namanya mobilitas hidup ya, dalam arti mungkin filsuf-filsuf zaman dulu dengan hidupnya yang dulu kan agak relatif lebih lambat hidupnya Pak. Jadi para filsuf itu bisa mikir dalam banyak sistem besar gitu ya. Mungkin filsuf-filsuf sekarang gitu kayak kalau saya baca juga Derrida ngajar ke Amerika, ngajar kemana gitu ya. Jadi itu kita bisa nggak Pak mungkin mengkondisikan mereka tidak seperti filsuf zaman dulu yang bisa bertahun-tahun tuh di satu tempat memikirkan satu sistem besar gitu. Itu efeknya ke? Ya, jadi bahwa mereka tidak punya banyak waktu lama untuk ngelamun seperti filsuf lama. Oh, bisa. Memang, tapi kalau ngelihat filsuf-filsuf kontemporer juga beberapa kayak Alain Badiou dan segala macam itu, yang bikin buku-bukunya tuh sampai 500 halaman gitu kan ya. Itu tuh, dan itu salah satu bukunya doang ya. Apa ya, itu juga filsuf-filsuf abad 20 sih. Deleuze itu kan, wah tebal-tebal itu. Masih mereka bisa membuat buku-buku tebal. Derrida sendiri juga sangat produktif. Memang di akhir-akhir lewat tulisan-tulisan kecil, sistem besarnya. Dalam arti pemikiran mereka tuh seperti Hegel mungkin kayak gitu. Ya, I wonder ya. Sejauh mana itu. Tapi tetap itu saya kagumi. Terutama kalau saya lagi membaca buku para filsuf besar itu ya. Yang tebal-tebal itu.
saya suka kepikir bagaimana mungkin saya punya waktu untuk menulis itu betul. Apa namanya, selain bukan cuman gue juga nggak punya otak kali untuk itu gitu ya, tapi juga waktu. Kalaupun saya punya misalnya kemampuan sebrilian mereka pun gitu ya, apakah kita punya waktu untuk itu benar. Untuk zaman sekarang itu zaman yang bergerak terus gitu kan ya. Itu ya, tapi di zaman modern pun orang berhasil membuat pemikiran-pemikiran besar itu. Kalau kita melihat Immanuel Kant itu kan hampir apa ya, he has no life gitu. Artinya orang suka menyindir ya, emang Immanuel Kant tuh punya kehidupan gitu karena sangat rutin gitu ya. Sangat rutin hidupnya tuh. Jam segini bangun, jam segini mengajar, sarapan, jam segini jalan-jalan, sore bangun lagi menulis gitu. Nah, orang zaman sekarang kebayang nggak kayak gitu, kecuali para calon rahib yang hidupnya dikelola. Itu saya nggak tahu, tapi iya sekarang orang sebetulnya lebih unpredictable dan lebih mobile sedemikian ya. Ada ini Pak, ada buku judulnya The Shell. Itu menceritakan, dia mencari, ya mungkin orang bisa menilai bahwa itu ketakutan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, tapi dia mengingatkan bahwa kemunculan internet dan kayak gitu itu membuat orang tuh cenderung berpikir dangkal karena semua serba cepat, semua serba instan. Jadi nggak ada lagi perenungan panjang, jadi terlebih bisa kayak kemarin teman saya bikin semacam komentar lucu gitu, dia bilang tuh ini pidato wisudaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu saya dalam buat tugas makalah dan tugas akhir, yaitu Google, Wikipedia, Microsoft untuk fasilitas copy paste-nya. Terima kasih sama mereka ya. Iya, dan semua orang harus berterima kasih seperti itu. Iya, memang ini zaman yang semua seperti maunya disediakan gitu kan, dan saya kira yang menawan sekali dari kapitalisme mutakhir adalah itu ya, kemampuan mereka memanjakan apapun gitu kan ya. Dan saya kira film dalam kerangka itu, film Wall-E, animasi Wall-E ada itu menurut saya karikatur yang menarik atas situasi ini gitu. Sehingga pernah nonton itu, manusia-manusia kelak menjadi gendut-gendut dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena semuanya tinggal pencet kan, semua tinggal pencet gitu. Mau makan tinggal pencet, mau pergi tinggal pencet, wah semua jadi tambun dan nggak lupa bergerak gitu. Itu menarik. Semua jadi kayak dia gitu. Ya itu karikatur yang menarik sih, menurut saya menarik. Ada hal seperti itu. Tapi juga jangan lupa loh, situasi sekarang itu bagaimanapun juga mengubah cara berpikir. Yang saya juga belum tahu cara berpikir yang spesifiknya itu apa untuk anak-anak sekarang itu. Karena kalau kita bergaul sama anak-anak yang generasi yang jauh lebih muda dari kalian ya, anak SMP, SMA gitu ya, memang betul mereka serba cepat dan in a way barangkali ada kedangkalan tertentu di situ. Tapi juga ada kebrilianan yang mengejutkan loh. Iya loh. Ada kecerdasan aneh gitu, yang saya sendiri masih meraba-raba gitu, tapi ada. Ya, kita masih harus menunggu itu apa yang terjadi pada anak seperti ini gitu. Dan kalau betul itu, kelak cara berfilsafatnya aneh juga ya, mungkin akan pergeseran lain lagi gitu ya. Oke. Masih ada komentar yang lain? Sekitar sini? Ya, jadi kita sekarang, masih satu lagi sekurang-kurangnya. Dari tendensi monologis ke tendensi dialogis dan komunikatif. Dialogis dan komunikatif gitu.
Pada tingkat ini saya kira yang bernilai dari filsafat barat yang sangat nyinyir, sangat konseptual, sangat diskursif dan segala macam itu, salah satunya adalah itu bahwa tidak selalu mereka lebih dalam ya daripada filsafat-filsafat yang lain yang non barat gitu, kalau soal kedalamannya. Tapi bahwa filsafat-filsafat ini lebih communicable gitu kan ya, bisa dipahami banyak orang, dan juga ada unsur lain di situ, ada unsur bahwa mereka masuk dalam budaya tulis masalahnya, budaya buku gitu kan ya, dengan pola nalar yang diskursif seperti itu, dia merangsang komunikatif, artinya merangsang memungkinkan akses bagi banyak pihak untuk masuk dalam logika mereka, yang sekali lagi ketika filsafat-filsafat yang non barat itu cenderung tidak ditulis secara diskursif, mungkin mendalam, tapi susah dimengerti, susah dikomunikasikan juga. Ya orang harus setengah mati itu membaca serat Wedotomo, serat Centini segala macam gitu ya. Yang waduh tembang-tembang dan semua copat dan semua itu. Ya tentu mendalam sekali sih itu. Saya yakin itu ya. Tapi kan ya orang harus setengah mati itu memahaminya gitu. Karena bahasanya bukan bahasa yang biasa gitu kan ya. Bukan bahasa yang umum. Disip realitas. Kenapa? Realitas kayak disip. Ya. Diringkus gitu kan, dan dipadatkan. Puisi itu kan gitu. Puisi itu kan memadatkan persepsi atas kedalaman makna gitu, tapi sampai menjadi obscure, menjadi gelap, dan gimana ya, kita susah. Nah, filsafat barat saya kira kelebihannya adalah mengudar itu, menerang jelaskan itu dengan segala konsekuensinya dan dengan segala risikonya gitu kan. Tapi itu dari sisi itu lebih komunikatif. Saya ingat teman-teman dari China misalnya mau mencoba mengupas ya khasanah-khasanah kearifan atau teaching dari Taoisme, pendeknya Konfusianisme dan segala macam itu. Tapi akhirnya juga itu mereka berhasil memperlihatkan kecanggihan filsafat-filsafat dari China itu, karena mereka sebelumnya belajar juga di Jerman gitulah. Pendeknya di dunia barat, belajar di Jerman, belajar di Prancis dan segala macam, artinya masuk dalam kerangka wacana diskursif juga. Teman-teman dari Korea dan segala macam itu sama juga, umumnya kan pada sekolah di Eropa pendeknya, dan gara-gara itu terbantu untuk mengkomunikasikan kearifan-kearifan yang tadinya tak terkomunikasikan gitu ya, karena gelap dan karena puitiknya itu. Dan di situ baru orang ngeh bahwa betapa mendalamnya itu, gitu kan ya. Jadi bagaimana itu tuh memang gitu. Ada perbedaan modus ya. Nah, oke. Tadinya ada tendensi monologis. Para filsuf berfilsafat secara linier seturut tradisi yang dia terima, lantas satu tahap demi tahap terus mengembangkannya gitu ya. Linearitas itu kan agak monolog gitu kan dalam arti itu. Ya tentu nalar selalu bersifat dialogis, is fine, tapi dalam arti kelinearan ini agak monologis gitu. Nah sekarang tuh ada tendensi orang berdialog dengan segala, misalnya bahkan Habermas berdialog dengan para saintis misalnya seperti itu kan. Dia berfilsafat dengan cara mendialogkannya dengan para saintis, atau Karl Jaspers dan sebagainya itu, atau orang seperti Jean-Luc Marion misalnya seperti itu yang paling mutakhir, salah satu yang paling mutakhir di Prancis. Dia filsafatnya masuk ranah teologi juga misalnya seperti itu ya. Dan mondar mandir gitu. Dan sebaliknya juga para teolog juga berfilsafat dan sebagainya. Ini era di mana sekat-sekat atau cesura dalam bahasa yang suka dipakai oleh orang poststrukturalis, cesura. Pernah dengar?
cesura ya, apa namanya, itu batasan-batasan itu ya, batasan ini ilmu, ini bukan ilmu, ini apa kan, segala sekat-sekat kategori. Itu kan zaman ini runtuh kan masalahnya. Kalian sering dengar istilah interdisipliner gitu kan, multidisipliner dan kayak gitu-gitu. Ini zaman dimana sekat-sekat memang runtuh. Sekat apapun, sekat bangsa, negara, apapun, pemilahan ilmiah dan sebagainya. Bahkan antara filsafat dan ilmu empiris, makin hari juga makin kabur itu, makin kabur. Karena banyak ilmuwan empiris, misalnya di wilayah fisika, biologi dan segala macam itu, ketika berpikir lebih lanjut, loh omongannya jadi filosofis sekali gitu. Orang seperti Amartya Sen yang tadinya dapat Nobelnya kan ekonomi gitu kan ya. Tapi lama-lama kan kalau kita baca buku-buku mutakhirnya ya filosofis lah, itu bicara mengenai identitas, tidak lagi soal pembangunan kaum miskin dan segala macam, tapi akhirnya identitas itu bagaimana, konflik kebudayaan dan segala macam itu gimana, menjadi filosof gitu ya. Para fisikawan seperti David Bohm dan segala macam tadinya juga ngukur-ngukur biasa aja kayak fisikawan umumnya, tapi lama-lama kan bicara mengenai realitas ini sesungguhnya apa gitu. Ada yang implicate order, explicit order segala macam itu tuh tiba-tiba jadi filosof lah itu, gitu. Jadi memang semua wilayah menjadi kabur. Seperti halnya dalam dunia seni sekarang ada pro kontra tentu. Boleh nggak sih yang bukan seniman formal ikutan gitu kan dalam pameran tertentu kayak gitu-gitu ya. Ada seniman-seniman yang merasa terganggu dengan itu, ada orang-orang yang lain merasa itu kemajuan dan macam-macam. Hampir segala bidang sekarang dimasuki orang-orang, boleh dibilang, amatiran. Itu konsekuensi dari hilangnya sekat-sekat itu ya. Tapi yang menarik dari situ adalah, ini memang masuk dalam era dialogis dan komunikatif dalam segala bidang. Maka jangan heran kalau para ahli fisika ngobrol sama para biku misalnya gitu, dengan Dalai Lama, dengan apa kayak gitu-gitu. Dunia fisika di situ berdialog dengan mistik, misalnya, seperti itu. Kenapa? Kognitariat, maksudnya? Yang sekarang kan banyak menjual kognitariat. Ya, dalam arti bahwa apa ya? Ini di dalam era informasi ini sebetulnya yang menentukan memang bukan lagi kerja fisik kalau kognitariat. Bukan lagi kerja fisik, tapi sejauh mana kamu mengkonsumsi informasi dan mengelola informasi itu menjadi canggih gitu kan. Jadi kalau dulu ada kaum proletar yang buruh yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, itu memang era itu sekarang makin memudar. Tapi banyak orang yang mengelola informasi, lantas bergerak di bidang jasa atau apapun ya gitu, tapi mengandalkan kecerdasan dan pengetahuannya gitu ya. Inilah kaum kognitariat sih sebenarnya gitu. Dalam era informasi itu saya kira istilah dari Alvin Toffler zaman dulu ya. Dan mereka ini memang yang merangsek dan melabrak segala batas. Mereka ini yang memberi kesan amatir tapi profesional gitu kan. Itu gimana gitu kan ya. Ada banyak orang yang kesannya awam dan amatir tapi melahirkan karya seni yang mencengangkan gitu, bahkan mendobrak para seniman yang senior gitu kan ya. Padahal dia tidak berlatar belakang seni misalnya kayak gitu-gitu. Nah, sebaliknya dalam dunia filsafat ada orang-orang yang dari dunia sains biasa gitu yang tiba-tiba kok brilian sekali, bahkan melahirkan sesuatu yang kerangka berfilsafat baru misalnya gitu. Orang seperti Ken Wilber dan segala macam itu kan bukan persis filosof dalam arti linier seperti itu. Oh, macam-macam dia gitu, ngacak-ngacak kemana-mana gitu. Tapi akhirnya, saya kira membawa dampak filosofis yang signifikan. Nah, ini fenomena baru yang tadinya tidak ada. Maka ada sifat dialogis dan komunikatif di dalam ininya. Zaman sekarang ini. Nah, minggu depan kita akan melihat sebab musabab dari pergeseran itu. Mengapa itu bergeser? Dengan segala konsekuensi yang hari ini kita alami. Baik, untuk introduksi segitu dulu ya. Oke.